ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku benar-benar senang banget ya karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi dan juga empati gitu. Oh, aku akan masuk jadi staf sus presiden atau aku akan jadi menteri. Bagus, berarti momentumnya dapat sekarang Pak. Kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi anggaran, kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Bayangkan, seorang perempuan muda yang dulu hanya dikenal sebagai diaspora vokal di Denmark, kini namanya mengguncang tanah air. Salsa Erwina Hutagalung, aktivis yang lantang mengkritik kekuasaan, berani menantang tokoh-tokoh besar, bahkan tak gentar meski keluarganya di tanah air sempat mendapat intimidasi. Dialah sosok yang selama ini dianggap duri dalam daging bagi penguasa. Salsa bukan orang baru di dunia gerakan. Sejak mahasiswa, ia sudah turun ke jalan, menyuarakan isu keadilan sosial, demokrasi, hingga keberpihakan pada rakyat kecil. Setelah memilih melanjutkan studi dan hidup di Denmark, keberaniannya justru semakin dikenal. Ia mengkritik kebijakan politik Indonesia dari luar negeri, bersuara keras melalui forum-forum internasional, dan membuat namanya kerap masuk headline media. Namun, kini peta politik berubah. Presiden Prabowo Subianto yang dikenal keras dan tegas justru memandang Salsa sebagai sosok yang berharga. Rumor berhembus kencang, jika Salsa Erwina pulang ke Indonesia, ia akan ditawari kursi menteri dalam kabinet. Sebuah tawaran mengejutkan, mengingat sebelumnya hubungan keduanya ibarat apu dan minyak, tak pernah akur, selalu berseberangan. Pertanyaannya, mengapa Prabowo berani menawarkan posisi penting kepada seorang aktivis yang kerap menentangnya? Ada yang menyebut ini strategi politik, merangkul lawan untuk memperkuat barisan. Ada pula yang menilai Prabowo justru melihat kualitas Salsa, keberanian, kecerdasan, dan jejaring internasional yang ia miliki. Bagi Salsa, tawaran ini bukan perkara mudah. Pulang berarti menghadapi resiko besar, tekanan politik, bayang-bayang ancaman, bahkan tuduhan pengkhianatan dari kawan-kawannya sesama aktivis. Tapi di sisi lain, kursi menteri bisa menjadi jalan untuk benar-benar mengubah kebijakan dari dalam, bukan hanya berteriak dari luar. Riwayat panjang Salsa, dari jalanan, diaspora, hingga lantang di forum dunia, sekarang berhadapan dengan sebuah pintu baru dalam sejarah hidupnya. Apakah ia tetap menjadi simbol perlawanan dari luar negeri, atau pulang untuk duduk di lingkar kekuasaan bersama Prabowo? Dan publik pun terbelah. Ada yang mendukung penuh, berharap kehadiran Salsa di kabinet bisa menjadi nafas segar di tubuh pemerintahan. Namun tak sedikit pula yang khawatir, jangan-jangan ini hanyalah cara untuk membungkami suara kritisnya. Yang pasti, jika Salsa Erwina benar-benar menerima tawaran itu, sejarah Indonesia akan mencatat seorang aktivis muda yang dulu menantang penguasa, kini justru dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan.